adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Kak Erni hari ini ketemu dengan adik-adik semua untuk beribadah. Selamat pagi Papa Mama di rumah. Gimana kabarnya? Sehat ya? Senang sekali hari ini kita kembali bisa berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Kakak kayaknya melihat di rumah adik-adik semua sudah ada yang mulai pasang pohon Natal ya kayaknya ya. Sebentar lagi Natal ya. Benar ya, benar. Sebentar lagi kita akan memperingati hari Natal, tetapi bukan soal Natalnya ya adik-adik, tetapi tentang makna Natal apa yang akan adik-adik dapatkan. Kelahiran Yesus bukan sekedar lahir, tetapi memberikan kehidupan yang baru buat kita, memberikan pengampunan buat kita semua. Nah adik-adik, sebelum mulai, kakak ajak kita untuk berdoa dulu ya. Sebelum mau ibadah kita, yuk kakak ajak kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena hari ini adalah hari yang Tuhan sediakan bagi kami untuk kami bisa beribadah, bisa memuji Tuhan, bisa mendengarkan berkat dari teman-teman kami, dan juga kami akan melakukan berbagai aktivitas. Kami berdoa Tuhan supaya Kau yang memimpin ibadah kami, adik-adikku yang ada di rumah, juga papa mama yang ada di rumah. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera supaya ibadah kami hari ini mendatangkan berkat dan memberikan sukacita yang baru bagi setiap adik-adik di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama adik-adik kita katakan amin. Oke, adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Dia sudah lahir buat kita. Nah, dia juga sudah mati buat kita dan bangkit buat kita. Dan ini menjadi sukacita yang terbesar buat kita. Yuk adik-adik, kakak ajak kita semua untuk memuji Tuhan. Dia lahir untuk kita semua. Yuk, kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersukacita. Boleh bertepuk tangan ya. Kita mau menari buat Tuhan, kita mau memuji Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Sang menebus juru selamat dunia. Amin. Benar ya? Dia sobat kita, dia juga Tuhan kita, dia juru selamat kita. Kita angkat pujian sekali lagi adik-adik dan semangat. Yeay. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu
Dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu ya firman Allah turun ke bumi ya, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Amin. Dia Sang Penebus kita ya. Amin ya. Amin. Nah adik-adik, ini yang menjadi sukacita kita bahwa Tuhan Yesus sudah mati, lahir, bangkit, menjadi Tuhan buat hidup kita, menjadi penyelamat buat hidup kita, dan dia juga menjadi sahabat buat adik-adik dan buat kakak juga. Kita angkat satu buah pujian bahwa Yesus adalah sahabat kita satu-satunya. Oke? Kita akan menyanyikan satu buah pujian bahwa Yesus adalah sahabat kita dan dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Takankah tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu bersertaku. Tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu bersertaku. Dan ku percaya Yesus kau sahabatku, dan kau hidup di dalamku untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Sekali lagi kita angkat pujian ini ya. Ini janji Tuhan buat kita bahwa dia, Yesus, tidak akan pernah tinggalkan kita. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu bersertaku. Oh, takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu bersertaku. Dan ku percaya Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku, sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Benar ya? Ini yang menjadi janji Tuhan buat kita. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Yeay, benar ya. Tuhan Yesus itu sahabat yang paling baik yang tidak akan pernah meninggalkan kita dalam setiap kondisi apapun yang sedang kita hadapi dan kita alami. Nah adik-adik, kita semua akan mendengarkan firman Tuhan. Kita semua juga akan mengikuti kegiatan. Kakak ajak adik-adik semuanya untuk menyiapkan hati, dan kita akan mengangkat satu buah pujian, tapi dengan sikap yang berdoa ya adik-adik. Sambil tutup mata, sambil lipat tangan dengan teduh, dengan tenang, kita akan mengangkat satu buah pujian. Oke, yuk. Kita akan berterima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam
hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang habis sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami bersyukur Tuhan, dan kami memberikan hati kami untuk terus dipimpin oleh Tuhan. Kita angkat satu kali lagi pujian ini adik-adik dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh diberkati oleh teman-teman kami kan bagi berkat. Kami bersyukur sekali Tuhan untuk pemeliharaan dan kebaikan Tuhan. Kami rindu sekali Tuhan pagi hari ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Adik-adikku semua yang ada di rumah ketika mendengarkan firman Tuhan boleh diberkati, dan adik-adikku semua boleh diberikan pertumbuhan yang baik Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi benih yang subur, bertumbuh, berbuah lebat, dan Tuhan melihat adik-adik di rumah menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Tuhan dan cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan dan juga yang akan mengikuti dan melaksanakan kegiatan. Tuhan berkati dan pimpin dari awal sampai nanti kami mengakhiri ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama adik-adik, amin. Oke adik-adik, selamat mendengar firman Tuhan, selamat berkegiatan, dan selamat mendengarkan berkat-berkat dari teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap happy walaupun di rumah terus ya adik-adik. Hari ini Kak Selvi seneng banget nih karena Kak Selvi dapat kesempatan untuk membagikan firman Tuhan buat adik-adik semua. Siapa yang sudah siap mendengarkan? Oke, sip. Kalau gitu kita mulai firman Tuhan hari ini ya. Adik-adik, waktu Tuhan Yesus ada di atas bumi ini, Tuhan Yesus banyak melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan Yesus mengajar banyak orang. Tuhan Yesus juga melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Apa saja sih perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan? Wah, banyak sekali adik-adik. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus mencelikan mata orang yang buta sehingga bisa melihat. Tuhan Yesus membuat orang lumpuh berjalan. Tuhan Yesus juga membuat orang yang tuli bisa mendengar. Terus apa lagi ya yang Tuhan Yesus lakukan? Wah, pokoknya banyak sekali adik-adik yang sudah Tuhan Yesus lakukan.
Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan membuat banyak orang menyukai dia. Tetapi adik-adik, ada juga loh orang-orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus. Siapa ya? Nah, ternyata ada sekelompok orang, yaitu sekelompok orang-orang Farisi yang tidak menyukai Tuhan Yesus. Mengapa? Karena mereka tidak suka kalau Tuhan Yesus lebih terkenal dari mereka. Nah, salah satu dari orang Farisi ini bernama Nikodemus. Siapa adik-adik? Nikodemus. Kayaknya supaya lebih gampang kita sebut, kita panggil saja Om Niko ya. Setuju sama kakak? Nah, ceritanya begini adik-adik. Om Niko ini sering mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Dia selalu ada ketika Tuhan Yesus mengajar orang-orang dan menyembuhkan orang-orang. Nah, dari sini Om Niko sering memperhatikan Tuhan Yesus dan Om Niko jadi menyukai Tuhan Yesus. Dia kagum akan hal-hal ajaib yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, Om Niko ini rupa-rupanya ingin ngobrol, ingin lebih dekat sama Tuhan Yesus. Tapi dia takut adik-adik. Kenapa? Karena dia takut diejek oleh teman-temannya. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Tuhan Yesus pada malam hari. Dia datang menghampiri Tuhan Yesus malam hari ketika teman-temannya sedang tidur. Ketika tidak ada orang yang menghampiri Tuhan Yesus. Wah, malam hari apakah Tuhan Yesus mau menerima Om Niko ini? Oh, tentu saja Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus selalu menyambut siapa saja yang datang kepadanya. Nah, akhirnya suatu malam ini mereka bisa bertemu dan ngobrol deh adik-adik. Banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Om Niko ini. Adik-adik, waktu Om Niko bertemu dengan Tuhan Yesus, Om Niko sudah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah seorang guru yang diutus oleh Allah. Dan itu dia katakan langsung kepada Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang diutus oleh Allah. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan kalau bukan Allah yang mengutusnya. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Om Niko? Nah, Tuhan Yesus berkata seperti ini adik-adik. Kalau seseorang ingin melihat kerajaan Allah, ia harus dilahirkan kembali. Wah, hal ini membuat Om Niko kebingungan adik-adik. Apa maksudnya dilahirkan kembali? Saya kan sudah tua. Masa saya harus masuk lagi ke perut ibu saya dan lahir kembali? Nah, adik-adik, ternyata bukan itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus dilahirkan kembali adalah suatu perubahan hidup yang begitu berbeda, yang begitu berubah dari yang tadinya malas jadi rajin. Berubah dari yang tadinya tidak suka berbuat baik jadi senang berbuat baik. Dari yang tadinya tidak suka mengasihi orang jadi suka mengasihi orang. Dari yang tadinya tidak taat sama orang tua jadi taat kepada orang tua. Jadi Tuhan menggambarkan kelahiran baru ini sebagai perubahan yang total dari kehidupan seseorang. Sehingga dia seperti dilahirkan baru, dilahirkan kembali. Semuanya jadi serba baru. Dia punya hidup yang baru, dia punya semangat yang baru, dia punya keinginan yang baru. Nah, itulah yang dimaksudkan Tuhan Yesus dengan dilahirkan kembali. Artinya ada suatu perubahan hidup yang begitu besar, terjadi perubahan total. Jadi adik-adik, kelahiran kembali itu maksudnya seseorang memiliki hati yang baru, yang kudus, yang suci, belum ada dosa. Nah, seperti itulah yang Tuhan Yesus mau supaya seseorang bisa melihat kerajaan sorga. Nah, bagaimana caranya memiliki hati yang baru padahal badannya sudah tua? Nah, adik-adik, kita bisa datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang akan menyucikan hati, pikiran, dan hidup kita menjadi baru karena Ia adalah juru selamat kita. Melalui kematiannya di kayu salib, darahnya tercurah untuk menyucikan kita dari setiap dosa-dosa dan kesalahan kita. Supaya kita mendapatkan hati yang baru setelah kita datang kepada Dia.
Mengerti kan adik-adik? Sebelum bertanya kepada Tuhan Yesus, Om Niko menganggap Tuhan Yesus hanya sebagai guru yang diutus sekolah. Tetapi setelah bertanya kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menjawab, Om Nikodemus ini akhirnya mengetahui bahwa Tuhan Yesus bukan hanya sekedar guru adik-adik, tetapi dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang diutus oleh Allah Bapa di surga. Untuk apa adik-adik? Untuk menyelamatkan kita semua dari setiap dosa-dosa kita. Wah, luar biasa ya adik-adik. Sepertinya kita harus mencontoh Om Niko nih, yang selalu ingin bertanya ketika ada yang tidak dia mengerti. Siapa di sini yang suka bertanya kalau ada yang nggak dimengerti? Nah, bagus tuh adik-adik. Kalau ada yang tidak adik-adik mengerti, cobalah beranikan diri adik-adik untuk bertanya kepada orang tua, kepada guru, kepada kakak, atau guru sekolah minggu adik-adik, supaya adik-adik pun mendapatkan jawaban yang tepat. Sama seperti Om Nikodemus ini. Waktu dia bingung, dia langsung datang kepada Tuhan dan dia bertanya berkali-kali sampai akhirnya dia mendapatkan jawaban bahwa untuk memperoleh keselamatan itu harus melalui Tuhan Yesus. Dia dapatkan hadiah yang luar biasa dari Tuhan Yesus, yaitu jawaban atas setiap kebingungan dia. Wah, benar sekali apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa hanya di dalam Dialah kita bisa diubahkan dan mendapatkan hati yang baru. Sama seperti Om Niko ini adik-adik, bagaimana dia bisa berubah? Itu pasti karena Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus akan diadili oleh orang-orang Farisi, Om Niko lah yang membela Tuhan Yesus di hadapan para teman-temannya sesama Farisi. Terus waktu Tuhan Yesus mau dimakamkan, Om Niko ini jugalah yang ikut membantu pemakaman Tuhan Yesus. Dia memandikan Tuhan Yesus dengan wewangian yang dia bawa. Jadi adik-adik, hanya di dalam Yesuslah kita bisa diubahkan, kita akan mendapatkan hati yang baru. Mari adik-adik kita datang kepada Yesus untuk mengalami kelahiran baru itu. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik sudah dilahirkan kembali? Apakah adik-adik sudah memiliki hidup yang baru dan hati yang baru? Kalau belum, adik-adik bisa datang kepada Tuhan Yesus, berdoa dan meminta Dia untuk memberikan kepada adik-adik hidup yang baru dan hati yang baru. Adik-adik, kita belajar ayat firman Tuhan hari ini ya, untuk ayat hafalan diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gampang kan adik-adik? Sekian firman Tuhan hari ini adik-adik. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dah. Ketemu lagi, kangen sama kalian. Adik-adik, kita sudah dengar firman, kita sudah memuji Tuhan, kita mau bikin sesuatu. Di tangan Kak Feli ada sedotan sama roket. Roketnya warna biru. Nanti kita buat seperti ini. Kalian bisa masukkan sedotannya, lalu kalian boleh tiup dan terbangkan. Jadi boleh bermain di rumah bersama papa, mama, dan adik-adik ya. Kali ini bahan-bahannya adalah sedotan yang ada lehernya ya adik-adik ya, yang bisa ditekuk-tekuk. Lalu ada kertas lipat. Ini roketnya yang sudah jadi. Nah, Kak Feli kasih contoh, adik-adik bisa kerjakan di rumah. Pertama-tama kita lipat seperti ini, lalu lipat lagi ke sisi berikutnya, lalu adik-adik setelah ini sama dilipat, lalu lipat bentuk segitiga ya, segitiga. Jadi nah setelah ini kita lanjutkan, kita lipat menjadi segitiga supaya dia menjadi roket ya. Nah, kita buat seperti ini dulu. Begini adik-adik bentuknya ya. Lalu ambil sampingnya, masukin ke dalam. Set. Masukin ke dalam.
Lalu berikutnya dimasukin ke dalam. Nah, ini udah jadi segitiga ya, kayak lupis. Lalu buat begini, satu. Jadi ya nih, satu, lipat lagi yang ini, ambil sebelahnya, dia terlipat. Dua, sama, yang baliknya juga kita buat sama. Satu, dua, ya sudah jadi. Lalu kita buat lagi, lipat lagi ke dalam, ke arah dalam yang rapat. Satu, dua, sama seperti ini juga. Lipat lagi yang belakangnya. Nah, ini selanjutnya juga kita lipat lagi. Sip, pinter ya, bisa ya. Nah, udah jadi begini, kita ambil di yang bawahnya, lalu lipat ke arah luar untuk jadi kaki roketnya. Satu, dua, baliknya juga sama, lipat ke arah luar ya adik-adik ya. Satu, dua, wah, jadi roket. Kak Feli punya 3 roket yang bisa dimainkan bersama-sama keluarga di rumah. Tinggal ditiup deh, jadi deh. Adik-adik, salah satu bahan utama membuat roket adalah kertas. Nah, roket ini awalnya hanya berupa selembar kertas, tapi bisa berubah menjadi roket setelah kita buat atau kita lipat-lipat. Nah, sama seperti kita, saat kita percaya pada Tuhan Yesus, hidup kita yang awalnya seperti selembar kertas bisa berubah menjadi ciptaan baru yang indah. Bahkan bisa terbang melesat ke atas seperti roket yang kita buat. Kita berdoa adik-adik, lipat tangan dan tutup matanya ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang membuat kami terus bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Urapi kami semua Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Nah adik-adik, kakak percaya sekali adik-adik di rumah pasti selama seminggu ini mengalami berkat Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, dan pasti pengen berbagi dong. Yuk, kakak ajak adik-adik yang sudah mempersiapkan berkat untuk menyampaikannya. Dan adik-adik semua di rumah siap untuk mendengarkan? Oke, good. Yuk kita dengerin sama-sama berkat dari teman-teman kita semua. Yuk adik-adik. Every day
Nah, adik-adik, dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Tapi hari ini kakak percaya sekali adik-adik penuh antusias dan diberkati kan? Nah, minggu depan kita akan ketemu lagi dalam ibadah yang sama, yang jauh lebih antusias lagi. Oke, kita akhiri ibadah kita ya pagi hari ini. Kakak ajak adik-adik semuanya untuk berdoa dan tutup mata, lipat tangan. Kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mau akhiri ibadah kami dengan ucapan syukur. Dan adik-adik, mari angkat tangan adik-adik semuanya, kita akan terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau, adik-adik yang ada di rumah, juga papa mama yang ada di rumah. Engkau dibuat berhasil dan segala hal yang dikerjakan, juga papa mama diberkati dalam setiap pekerjaan dan apapun juga yang engkau rindukan. Tuhan berkati, diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih, terimalah berkat Tuhan, dalam nama Yesus kita katakan sama-sama, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bersuka cita, kita ketemu lagi minggu depan ya, bye.